Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, kami dari kelompok 3 TPB 26A akan menjelaskan pengaruh jumlah kumparan lilitan dan jumlah tegangan listrik pada motor listrik sederhana. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita kenalan dulu yuk sama anggotanya. Perkenalkan, nama saya Hairul Bahri, NIM 121210208 dari Prodi Teknik Sipil TPB 26. Kenalkan, nama saya Denny Ramadhani, NIM 121210231 dari Prodi Teknik Sipil TPB 26. Kenalin, nama saya Muhammad Rafi Fahri, NIM 121210232 dari Prodi Teknik Sipil TPB 26. Perkenalkan, nama saya Justin Febrian Damanik dengan NIM 121210203 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riko Kelvin Syaputra, NIM 121010225, Prodi Teknik Sipil TPB 26. Nama saya Sekar Pangabean, NIM 121300086, Prodi Teknik Kelautan dari TPB 26. Kenalkan, nama saya Zaki Pranata, NIM 121210234 dari Prodi Teknik Sipil dan kelas TPB 26. Motor listrik sederhana. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Motor listrik sederhana ini terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang di dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari motor listrik, maka kuncinya ada pada pemahaman mengenai bagaimana elektromagnet bekerja. Elektromagnet adalah dasar dari sebuah motor listrik. Jika Anda menciptakan sebuah elektromagnet sederhana dengan membungkus 100 lop kawat di sekitar paku dan menghubungkannya ke baterai, maka tersebut akan menjadi magnet dan memiliki kutub utara dan selatan ketika terhubung dengan baterai. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak karena arus listrik yang berada pada suatu medan magnet. Gaya Lorentz timbul karena muatan listrik atau medan listrik bergerak dalam suatu medan magnet. Kedudukan gaya disesuaikan juga dengan tempat muatan listrik tersebut menjalar dalam kawat. Konsep gaya magnetik atau gaya Lorentz ini banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dari beberapa di antaranya yaitu pada motor, loudspeaker, memori komputer, dan yang lainnya. Gaya Lorentz juga dapat dilihat pada motor listrik yang memiliki sebuah kumparan kawat dan magnet tetap. Motor listrik dapat bergerak karena gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan kawat penghantar arus listrik di medan magnet. Selanjutnya, rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz adalah FL sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Dengan keterangan yaitu FL adalah gaya Lorentz, B induksi magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat, dan theta adalah sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Alat dan bahan. Alat dan bahan percobaan kali ini yaitu 1. Styrofoam, 2. Isolasi listrik, 3. Kancing peniti 2 buah, 4. Kabel, 5. amplas, 6. Baterai 3,7 volt 2 buah, 7. Gunting, 8. Magnet. Cara pembuatan alat. 1. Lepas kulit kabel, kemudian ambil kawat tembaga yang ada di dalamnya. 2. Setelah itu buat 2 lilitan berbentuk lingkaran dengan variasi 8 dan 10 lilitan. 3. Setelah itu buat sebuah rangkaian tertutup yang terhubung ke baterai 3,7 volt dan rangkaian kedua 7,4 volt. Yang keempat, setelah itu buat penyangga pada rangkaian tersebut sebagai tempat kumparan. Dan yang terakhir, kemudian letakkan magnet di bawah tempat kumparan agar dapat melihat bagaimana perputarannya. Langkah-langkah pembuatan alat.
Kelebihan pada percobaan kali ini karena alatnya sederhana, bahan dan alatnya mudah untuk ditemukan dan relatif murah. Kekurangan pada percobaan kali ini karena alatnya sederhana sehingga harus yang dihasilkan kecil, maka alat ini tidak bisa digunakan untuk skala yang lebih besar. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa makin banyak jumlah lilitan pada kawat, maka akan makin besar gaya Lorentz-nya. Begitu juga dengan besar tegangan atau arus pada kawat. Semakin besar arus, maka semakin besar pula gaya Lorentz. Dan jika gaya yang dihasilkan melampaui batasan dari suatu rangkaian, maka akan terjadi korslet dan kuparan tidak berputar. Jadi dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya hukum Lorentz pada percobaan yang telah kami lakukan, yang mana berdasarkan perumusan gaya Lorentz, ini berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Sehingga semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar juga gaya Lorentz yang didapatkan. Begitupun sebaliknya, pada percobaan yang telah kami lakukan, juga masih terdapat beberapa kendala seperti adanya beberapa alat yang susah dicari, seperti magnet, mengalami kesusahan saat mengelupas kabel, membentuk kuparan secara manual, dan pembuatan rangkaian. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pengaruh jumlah kumparan lilitan dan jumlah tegangan listrik pada motor listrik sederhana. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.